gelombang lainnya. Uh, jadi teman-teman nanti bisa gunakan itu untuk mengikuti SNMPTK-nya baik gelombang 1 sampai 5 gitu ya. Insya Allah gitu. Jadi nanti teman-teman stay tune sampai kelas ini sampai terakhir gitu karena juga menurut aku ini menarik juga ya teman-teman untuk materinya gitu. Dan ya nanti di akhir akan di-share untuk formnya seperti itu. Oke, teman-teman, bismillah ya, kita belajar sama-sama hari ini. Oke, mungkin sebelum ke situ teman-teman, nggak kenal maka nggak sayang ya gitu. Jadi teman-teman tadi sudah aku sampaikan kalau hari ini tuh sebenarnya kolaborasi gitu ya dengan salah satu platform gitu namanya Berguru Kehidupan, yang dimana aku juga termasuk bagian dari Berguru Kehidupan ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa searching di Instagram gitu ya terkait Berguru Kehidupan. Nah jadi untuk si Berguru Kehidupan ini apa sih gitu? Jadi visinya itu adalah platform edukasi dan konsultasi seputar pengembangan diri nih teman-teman gitu. Yang dimana itu kita bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam menjalani kehidupan gitu ya. Setiap kita menjalani kehidupan dan bertumbuh menjadi pribadi terbaik versi diri masing-masing gitu. Karena kan di sini kita fokus itu untuk menjadi pribadi yang terbaik versi dirinya. Terus kemudian apa sih yang kita lakukan gitu. Jadi misi kita tuh ada yang pertama yaitu memperkuat tujuan hidup setiap sobat pembelajar. Nah, jadi kayak misalkan teman-teman yang follow itu biasa disebutnya itu sobat pembelajar gitu karena kita memang pengen lebih akrab gitu ya makanya sobat-sobat gitu. Terus kemudian yang kedua itu membantu untuk bertumbuh gitu ya sesuai minat dan bakat yang dimiliki gitu. Jadi sesuai dengan passion, sesuai dengan apa kemampuan teman-teman seperti itu. Kemudian yang terakhir juga mewadahi sobat semua gitu ya untuk bertumbuh bersama. Jadi si platform ini nggak hanya edukasi aja, tapi kita juga pengen merangkul teman-teman dan menjadi wadah itu teman-teman untuk bisa bertumbuh gitu. Oke, terus, nah aku juga mau memperkenalkan diri gitu ya teman-teman. Halo, salam kenal semuanya. Jadi aku di sini mungkin teman-teman yang udah pernah ikut kelas gitu ya, sering juga aku jadi moderator gitu. Jadi perkenalkan, namaku Salwa Sabita gitu, yang aku juga salah satu tim dari rasionalisasi ini gitu ya. Dan mungkin teman-teman sering lihat juga aku sempat ngisi kelas mungkin technical meeting atau moderator di kelas seperti itu. Jadi aku juga memperkenalkan diri aku dan di mana aku goals mungkin visi gitu ya, aku ingin oke, maaf teman-teman ini. Oke. Oke, maaf teman-teman sinyal. Oke, jadi aku lanjutkan ya gitu teman-teman. Dan untuk aktivitas aku sendiri itu untuk saat ini itu aku juga masih belajar gitu ya sama seperti teman-teman. Terus kemudian juga aku sedang belajar untuk bisnis entrepreneur gitu. Kemudian aku juga sedang belajar
untuk menjadi content creator di bidang edukasi gitu. Terus kemudian aku juga mau aktif gitu ya di bidang relawan atau volunteering seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah menjalani hidup kayak gitu teman-teman. Jadi gitu mungkin perkenalan singkat dari aku gitu. Semoga nanti kita bisa berteman juga ya, nggak hanya berteman di sini aja, tapi kita mungkin berteman di sosial media atau teman-teman yang mau sharing juga boleh atau mau tanya ke aku juga boleh seperti itu. Dan teman-teman mungkin bisa follow juga gitu kalau memang dirasa bermanfaat gitu ya teman-teman, bisa connect sama aku gitu, terhubung sama aku untuk mungkin di sosial media aku biasanya ngebahas itu lebih ke self growth gitu, dimana kayak belajar bertumbuh gitu ya, tips-tips belajar dan bertumbuh gitu. Jadi bisa lihat di Instagram aku atau juga mungkin di TikTok, tapi mungkin lebih aktif Instagram gitu, atau juga bisa menghubungi nomor WhatsApp aku gitu kalau memang kayak pribadi pengen nanya gitu ya, itu boleh. Jadi salam kenal buat semuanya, nanti kita bisa jadi teman, nggak hanya nextnya mungkin bisa kita ketemu, ini kan online ya, tapi mungkin bisa nanti kita adakan ketemu offline dan segala macamnya, itu terbuka banget gitu teman-teman. So harapan aku bisa membantu teman-teman di sini juga untuk mempersiapkan gitu ya, untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan kuliahnya gitu ya, dan mungkin after kuliahnya juga gitu. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi sebelum ya ini kita udah mulai masuk, tapi mungkin kita santai aja gitu. Di sini aku pengen tuh interaktif aja ya teman-teman. Di sini aku lihat ada 31 orang. Nah, teman-teman, sebenarnya ya sebelum mungkin masuk ke materinya, aku tuh pengen nanya gitu. Sebenarnya teman-teman nih harapan apa yang ingin teman-teman wujudkan atau teman-teman capai dengan teman-teman berkuliah? Gitu. Nah, aku pengen deh dengar mungkin 1 atau 2 orang gitu ya yang bisa nyampein mungkin apa sih sebenarnya keinginan terbesarnya gitu untuk kenapa kuliah kayak gitu. Ada nggak teman-teman yang mungkin bersedia bisa resen, atau kalau memang mungkin malu bisa juga nih ditulis di chat aja kayak gitu. Gimana teman-teman? Mungkin boleh nih sambil kita tunggu-tunggu lain, kayak apa sih sebenarnya harapan dan impian teman-teman gitu ya dari teman-teman itu berkuliah kayak gitu. Halo, suaraku jelas ya? Oke. Adakah teman-teman yang mungkin mau sharing gitu ya di sini? Mungkin masih ini ya, masih bingung atau gimana? Uh, Oke, nggak apa-apa teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau memang ada yang ingin sharing boleh ya gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih aku juga menanyakan hal ini, karena menurut aku ini sangat penting nih teman-teman gitu. Untuk teman-teman langkah ke depannya itu seperti apa gitu. Oke, nah ini mungkin yang aku kumpulkan ya teman-teman, rata-rata itu kita pasti ya kita kuliah atau kita bekerja atau kita belajar itu kita pengen sukses gitu. Nah, kalau misalkan kita jadi mahasiswa atau kita kuliah tuh biasanya nih gitu, definisi sukses itu mungkin menjadi mahasiswa berprestasi, kemudian mungkin dapetin beasiswa gitu ya, bisa beasiswa full sampai dari awal sampai akhir gitu ya, terus kemudian mungkin dapat IPK-nya 4,4 gitu, terus kumlot, kemudian bisa selesai kuliah tepat waktu, terus kemudian bisa mungkin mendapatkan pengalaman berorganisasi di BEM atau segala macamnya, dan mungkin di akhir itu setelah teman-teman kuliah itu bisa mempermudah mendapatkan pekerjaan gitu. Sebenarnya definisi sukses ini sangat beragam ya, jadi tergantung teman-teman mendefinisikannya seperti apa gitu, nggak bisa kita sama ratakan juga kayak gitu. Nah, terus gimana sih ya kita itu, nah gimana kita bisa mendapatkan
apa yang tadi mungkin kita inginkan kayak gitu kan, definisi suksesan kita gitu. Nah, tapi rata-rata nih teman-teman, banyak dari kita tuh yang kadang-kadang mau mulai itu dengan gimana caranya ya kan, gimana cara mewujudkannya. Kita punya apa namanya tadi hal-hal yang ingin kita capai, terus kemudian bagaimana nih cara kita mewujudkannya kayak gitu. Nah, di sini teman-teman, aku ada mau ngebahas ini satu buku ya, ini adalah salah satu buku gitu. Nah, kita akan mulai dari sini teman-teman. Jadi di judul bukunya ini adalah satu karyanya itu Simon Sinek. Nah, jadi di buku ini itu menurut aku sangat bagus ya teman-teman, dan bisa menjadi fondasi juga ya buat teman-teman semua gitu. Tadi kenapa? Jadi di dalam buku ini itu ada namanya istilahnya itu golden circle gitu teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada seperti lingkaran ya teman-teman. Di sini dia ini salah satu konsep yang dia sampaikan cukup banyak kok di YouTube kalau teman-teman merasa tertarik, atau mungkin ada yang udah pernah baca bukunya gitu ya, boleh banget itu teman-teman chat aja, mungkin ada yang pernah baca bukunya gitu kan. Jadi di sini tuh dia tuh menggambarkan konsep bahwa ada lingkaran ini seperti kurang lebih kalau kita itu kayak apa tuh ini ya, panahan kan ada ya untuk bidikannya itu gitu. Jadi di sini tuh ada 3 lingkaran di mana yang ada bagian luar gitu ya, yang luar itu kita sebutnya tuh watt. Nah, watt itu adalah yang kita ingin capai gitu, seperti tadi ya, kayak sukses kita ingin jadi mahasiswa berprestasi, kemudian kita ingin tadi kumlot dan segala macam, itu adalah apa yang kita ingin capai ya kan, watt apa yang kita ingin capai. Nah, kemudian terus kemudian masuk lagi nih, kita gimana ya caranya untuk bisa mencapai apa yang tadi kita inginkan gitu. Nah, disitulah nanti kita mencari cara kan, kayak misalkan mungkin teman-teman belajar dengan serius, kemudian teman-teman mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian mengikuti semua kegiatan atau semua materi gitu ya di kuliah gitu kan. Terus kemudian mungkin ada juga yang kayak nyari beasiswa full, melamar daftar beasiswa ke A, ke B dan segala macam. Terus kemudian juga mungkin kayak cari mentor yang dimana bisa dapat tips and triknya nih dari mentor yang sudah pernah menjalani seperti itu. Nah, tapi ternyata teman-teman, kalau misalkan di panahan itu kan, kita tuh biasanya ngebidik itu yang paling tengah kan, yang paling poin paling besarnya itu tuh yang tengahnya gitu, bukan bagian terdalamnya, bukan bagian terluarnya. Nah, sebenarnya sama nih teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini dijelaskan bahwa di bagian paling tengahnya itu, terdalamnya itu adalah why. Jadi, nah sebenarnya Kenapa teman-teman pengen menjadi mahasiswa berprestasi? Kenapa teman-teman pengen lulus kumlot misalkan? Kenapa teman-teman pengen mendapatkan beasiswa kayak gitu? Nah, jadi sebenarnya yang menjadi fondasi gitu ya, fondasi paling dalamnya itu adalah si kenapanya itu, kenapa sih kita melakukan itu. Nah gitu, supaya nanti ke depannya itu kita tahu gitu alasan kita berjuang, alasan kita pengen mencapai tadi ya kesuksesan tadi itu kenapa gitu. Nah, jadi ini yang diutarakan gitu ya sama Simon, yaitu namanya golden circle gitu, lingkaran emas. Nah, sejauh ini gitu ya, termasuk aku juga gitu ya, kadang-kadang tuh lupa gitu bahwa kita tuh mulainya tuh kadang fokusnya tuh hanya di what dan how-nya aja, kayak apa dan gimana aja gitu, tapi kita nggak tahu kenapa kita melakukan itu, kayak kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus bekerja, terus kenapa kita harus melakukan misalkan makan misalkan ya, hal-hal simple ya, atau kenapa kita harus tidur kayak gitu. Itu sebenarnya kadang-kadang tuh kita lupa gitu. Jadi akhirnya tuh kayak misalkan menjalankan aja, kayak tanpa tahu kayak sebenarnya tujuan kita melakukan itu apa kayak gitu. Jadi kayak mungkin yang sudah sering melakukan rutinitas gitu, kayak nggak sadar gitu, kita tuh sebenarnya melakukan itu tuh untuk apa gitu. Nah, sebenarnya ini sangat penting teman-teman, karena ini merupakan kayak fondasi gitu. Jadi yang inilah yang membuat kita untuk bisa fokus gitu ya, dan istilahnya nggak terpengaruh gitu. Karena ketika kita ingin mencapai sebuah kesuksesan, itu nggak bisa dengan satu jalan, istilahnya satu cara. How tadi kan, how itu kan cara. Nah, kita tuh akan
menghadapi segala, mungkin nanti ada kondisi tertentu yang mengharuskan kita tuh mengambil cara lain. Terus misalkan kalau ada beragam cara, terus kayak oh cara ini cocok nih sama orang lain, ternyata kayaknya cocok kan yang sama cara yang B nih yang aku pakai kayak gitu. Jadi caranya itu kan bisa berubah-berubah kan kayak gitu. Nah tapi ketika teman-teman tahu kenapa teman-teman melakukan itu, teman-teman tuh bakalan bisa mencari caranya sendiri gitu. Yang penting teman-teman kuat di fondasinya itu. Kenapa gitu? Kenapa kita belajar kayak gitu. Jadi nanti how dan what-nya itu bisa berubah-berubah gitu ya. Mungkin aku cerita sedikit kayak waktu aku kebetulan aku sudah lulus kuliah dan waktu itu di kuliah itu aku sempat di akhir itu aku pengen cum laude gitu ya teman-teman, maksudnya dengan waktu 4 tahun yang dimana on time gitu istilahnya kayak gitu. Tapi di situ kondisinya itu pandemi gitu yang mengakhirkan aku nggak bisa untuk kayak daftar sidang lebih cepat dan segala macam gitu. Dan di akhir itu aku akhirnya jadi nggak bisa menamatkan tuh dengan tepat waktu istilahnya seperti itu kan. Tapi di situ aku tetap berusaha untuk gimana caranya aku bisa tetap dapat IPK yang bagus kayak gitu. Dan akan ketemu caranya gitu. Tapi aku di situ menyatakan untuk aku bisa mendapatkan ilmu dengan baik di situ, kemudian di akhirnya juga itu bisa bermanfaat ilmunya untuk aku kayak gitu. Kadang-kadang kita juga pun bisa berubah gitu, karena namanya situasi dan kondisi kita nggak akan pernah tahu. Kemudian kalau caranya juga kita bisa menggunakan beragam ribu cara gitu. Tapi yang harus kita paling jaga itu adalah kenapa kita melakukan itu gitu. Itu yang perlu kita sadarin gitu. Jadi how dan what itu akan bisa berubah, tapi why kita tuh harus kuat gitu. Kayak mungkin tadi what itu definisi sukses itu kan macam-macam ya gitu, tapi kita harus kuatkan si kenapanya itu. Dan why itu apa sih gitu. Why itu sebenarnya alasan gitu ya kan, alasan kenapa kita berjuang, kenapa kita belajar, dan tentunya why ini yang bisa menginspirasi kita gitu. Kayak kita ketika kita lagi down, down misalkan mungkin saat di kelas gitu ya, kayak kurang lagi ada masalah, terus tapi kita harus tetap masuk kuliah kayak gitu. Nah ketika kita ingat why kita, kenapa kita kuliah, kita tuh bakalan bisa untuk mendorong lagi gitu, menyemangati lagi gitu. Jadi itulah yang bisa menginspirasi kita gitu untuk bisa terus berjalan gitu, menjalani hidup kayak gitu. Dan itu bisa juga why kita bisa menjadi inspirasi untuk orang lain juga. Nah, terus ini salah satu juga quotes yang aku suka teman-teman. Jadi ini ada salah satu dari psikolog juga gitu, namanya Viktor Frankl gitu, di mana dia juga ada bukunya gitu, judul bukunya itu Message for Meaning. Nah, di sini dia nulis tuh quotes gitu ya, istilah quotes yang mendasari juga dalam ilmu psikologi gitu ya. Itu ada those who have a why to live can bear with almost anyhow. Jadi ketika kamu punya alasan yang kuat gitu, maka tantangan ke depan tuh akan bisa kamu hadapi gimana pun caranya gitu. Ketika kamu tahu kamu kuliah untuk apa, terus kemudian mungkin nggak berjalan dengan yang kamu harapkan, tapi karena kamu kuat gitu ya, kenapa saya kuliah gitu kan, saya mungkin ingin membantu orang tua dan segala macam, itu kamu bakalan bisa dapat caranya kayak gitu, kamu bakalan bisa mencari caranya seperti itu. Nah, jadi poin pertama ya teman-teman, poin pertama itu adalah temukan why-mu gitu. Yaitu mungkin karena di sini teman-teman mempersiapkan untuk kuliah gitu ya. Jadi untuk temukan dulu nih kenapa kamu berkuliah. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah menemukan gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa sharing gitu ya di akhir nanti. Dan aku juga nggak tahu nih gitu kan, aku sebenarnya pengen tahu juga teman-teman tuh alasan-alasan apa sih teman-teman bisa kuliah gitu. Nah, nanti setelah ini kita coba juga nih kayak gimana sih cara menemukannya, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung, atau mungkin kayak karena teman-temanku di sekolah kuliah gitu kan, terus akhirnya aku juga kuliah deh gitu, jadi kayak hanya ikut-ikutan gitu. Nah ini sangat penting nih, jadi poin pertama itu jangan lupa teman-teman temukan alasan kuat teman-teman untuk teman-teman kuliah gitu. Jadi kayak aku juga alasan kuat aku setelah kuliah, misalkan aku ngapain, atau alasan kuat aku untuk bekerja tuh ngapain gitu kan, alasan aku kuat untuk belajar tuh ngapain. Nanti teman ini bisa digunakan untuk teman-teman tuh beraktivitas dimanapun gitu, nggak hanya di kuliah aja gitu.
Jadi kalau memang teman-teman penasaran juga bisa tuh dibaca bukunya, karena di situ lebih lengkap tentunya ya kayak gitu. Di sini aku hanya menyampaikan kayak poin pentingnya aja gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mulai memikirkan gitu ya, kenapa sih teman-teman berkuliah kayak gitu. Nah, terus teman-teman di sini aku juga mau ngajak gitu ya, coba yuk kita temukan gitu alasan kenapa kita berkuliah gitu, teman-teman berkuliah gitu. Nah, sebenarnya di sini aku hanya menjelaskan beberapa aja gitu karena setiap orang balik lagi setiap orang itu berbeda. Setiap kita itu punya latar belakang yang berbeda juga dan setiap kita tuh punya cara mungkin ya yang berbeda gitu. Tapi di sini aku menjelaskan kayak gimana ya kurang lebih kita bisa menemukan alasan kuat itu, alasan yang membuat kita itu untuk terus berjuang. Yang pertama itu ada bisa teman-teman itu melihat dari mungkin latar belakang masalah teman-teman. Mungkin ada di sini yang kayak kuliah karena dia misalkan mungkin harus apa ya, mungkin dia ingin memperbaiki perekonomian keluarganya misalkan. Jadi kan dengan kuliah dia lulus gitu, terus kemudian akhirnya dia mungkin bisa lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Atau mungkin latar belakangnya dia apa ya yang mengharuskan misalkan dia mungkin menjadi tulang punggung keluarga, terus kemudian mungkin dia punya adik nih gitu, atau dia punya adik dan mungkin harus menunjukkan kayak untuk menolong adiknya ini dia kan harus kuat kan. Jadi salah satunya itu bisa dengan cara berkuliah kayak gitu. Jadi coba teman-teman cek latar belakang teman-teman itu apa yang bisa membuat apa yang bisa menjadi alasan teman-teman, atau mungkin juga ya kalau misalkan kita belajar kan apa sih ya kita pengen membanggakan orang tua. Nah, hal seperti itu juga bisa menjadi salah satu alasan teman-teman gitu untuk terus berjuang kayak gitu. Teman-teman ingin membahagiakan orang tua gitu kan misalnya, terus dengan teman berkuliah kan berarti orang tua teman-teman bangga gitu ya, teman-teman nih sudah tua berhasil nih, anak saya berhasil bisa sampai di jenjang pendidikan S1 misalnya, atau mungkin bahkan S2 hingga S3 seperti itu kan menjadi kebanggaan sendiri ya untuk seperti itu. Itu salah satunya ya, itu salah satunya. Terus kemudian yang kedua, ini mungkin bisa dari orang yang mencintai ilmu. Tadi ya seperti orang tua juga termasuk, terus kemudian mungkin dari adik-adik gitu ya, keluarga dan segala macam gitu. Jadi bisa menjadi salah satu alasan untuk teman-teman gitu. Kemudian yang ketiga itu bisa dari passion atau minat yang membuat teman-teman hidup gitu. Jadi mungkin di sini kayak oh aku tuh suka deh belajar gitu, makanya aku mungkin kuliah. Terus kemudian juga oh aku suka deh di bidang apa yang misalkan di bidang teknik gitu. Nah, karena untuk memperdalam itu akhirnya Kak misalkan merancang apa ya teknologi nih teman-teman, akhirnya bisa membuat web sendiri, kemudian bisa lebih terang, kan bisa untuk menjadi oke. Jadi gitu teman-teman, dari mungkin tiga hal tapi sebenarnya beragam ya, bisa bisa juga nanti teman-teman telusuri lebih dalam. Ini hanya sedikit dari aku aja gitu, bisa dari tiga hal ini seperti itu. Nah, kenapa ya kita perlu menemukan hal ini gitu, karena nanti ketika kuliah kan agak beragam. Nah, sebenarnya kuliah ini kan juga salah satu langkah penting ya teman-teman, untuk teman-teman nih dari mungkin SMA gitu ya, dari SMA yang masih pelajar terus kemudian ke kuliah gitu. Jadi sebenarnya untuk bisa belajar mempersiapkan diri untuk apa, untuk teman-teman nanti benar-benar ke jalan kehidupan yang sesungguhnya kayak gitu. Jadi masa peralihan di mana yang teman-teman perlu mempersiapkan diri dan
nanti teman-teman tuh akan benar-benar apa ya istilahnya menggunakan ilmu-ilmu di kuliah itu gitu ya, ilmu di kuliah itu untuk diterapkan di dunia nanti setelah kuliah istilahnya kayak gitu kan. Jadi masa peralihan dari teman-teman sekolah sampai nanti teman-teman setelah kuliah kayak gitu. Jadi menurut aku ini kuliah ini adalah fase-fase masa-masa penting teman-teman gitu. Jadi persiapkan dengan sebaik mungkin kayak gitu. Nah, mungkin setelah itu ya kenapa tadi kita sudah bahas mengenai kenapa. Nanti teman-teman bisa mencoba mencari tahu gitu ya, mencari tahu kenapa teman-teman berkuliah gitu. Jadi teman-teman bisa tuliskan gitu ya apa yang membuat teman-teman semangat untuk kuliah gitu, dan itu nanti akan sangat dipakai ketika teman-teman itu menjalani kuliah, karena kuliah itu kan ya namanya hidup ya, nggak ada yang mulus-mulus aja gitu. Jadi ketika kuliah pun sama gitu. Nah, di sini aku mau jelasin juga nih, langsung kita pertanyaan tadi udah kenapa, sekarang gimana caranya gitu ya. Gimana cara teman-teman meraih kesuksesan saat kuliah gitu ya. Nah, ini yang paling menarik mungkin ya gitu. Tapi di sini aku nggak akan ngebahas gitu ya, gimana teman-teman bisa dapat beasiswa, gimana teman-teman tuh bisa dapat tadi menjadi mahasiswa berprestasi, gimana teman-teman bisa dapat IPK 4, gimana bisa teman-teman bisa kumlot, gimana teman-teman bisa lulus tepat waktu. Sebenarnya teman-teman tahu caranya gitu. Jadi kadang kita sering sharing gitu ya sama teman-teman yang lain kayak gitu. Mungkin kita nanya juga sama kakak kelas kita, gimana sih caranya dapat beasiswa gitu. Terus kemudian akhirnya kita terapin tuh, ternyata nggak cocok sama kita. Gitu. Terus kemudian mungkin sistem belajar kita. Kalau misalkan si A belajarnya tuh pas pagi hari misalkan, terus kemudian si yang B, oh dia malam hari gitu. Terus yang cocok buat kita yang mana gitu. Jadi balik lagi kalau misalkan kita pengen mencapai sesuatu, sebenarnya kita temukan caranya gitu, temukan cara yang cocok untuk diri teman-teman gitu. Kita nggak nyamain kalau misalkan A, oh kita harus harus menggunakan blok A gitu, terus kemudian B terus kita menggunakan yang B kayak gitu, enggak. Tapi coba temukan cara yang cocok sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan minat yang kita miliki juga, kemudian kenali diri sendiri, karena ini sangat penting teman-teman, gimana cara teman-teman mendisiplinkan diri, gimana teman-teman bisa mengenal diri sendiri kayak gitu. Jadi caranya itu akan sangat beragam. Teman-teman boleh misalkan nanti mungkin di sesi-sesi kelas selanjutnya kita bakalan bahas apa aja sih yang bisa teman-teman lakukan, tapi kalau di sini kita nggak akan bahas itu gitu. Jadi teman-teman nanti bisa mencoba cari caranya yang cocok untuk diri teman-teman seperti itu. Dan kalau tadi kita ngomongin caranya itu sangat beragam, tapi ini yang perlu teman-teman miliki gitu. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki ini gitu ya, teman-teman sudah memiliki value ini, teman-teman tuh akan bisa banget mendapatkan caranya gitu. Caranya itu sangat beragam kan. Jadi tinggal teman-teman misalkan nanya nih sama si A, kamu caranya gimana? Aku begini. Nanya si B, kamu caranya gimana? Begini. Terus kemudian teman-teman combine nih, atau teman-teman coba lakukan dulu nih, oh ternyata si A cocok nih caranya dengan aku gitu kan. Jadi teman-teman itu nggak apa-apa untuk nanya ke yang sudah berpengalaman, tapi nggak harus teman-teman lakukan dengan sedemikian rupa, semuanya teman-teman lakukan, enggak gitu. Nah, yang poin penting di sini adalah teman-teman punya value-value ini. Di sini aku bikin ada 4 value yang ini menurut aku juga teman-teman bisa gunakan itu dimanapun, di kuliah, nanti atau di setelah kuliah, kayak gitu. Yaitu yang pertama, mungkin kalau teman-teman udah pernah dengar juga ya, di sini ada namanya growth mindset. Nah, growth mindset itu kalau bisa dibilang itu adalah kayak mental pejuang gitu. Jadi tanamkan mental pejuang. Growth mindset ini adalah kayak istilahnya kita tuh untuk kita menganggap diri kita tuh bisa terus bertumbuh gitu, bisa terus belajar, bisa terus berusaha. Misalkan mungkin dari yang nggak bisa, misalkan misalkan contohnya gitu ya.
Kalau di bidang olahraga misalkan, dia awalnya nggak bisa untuk berenang gitu, terus kemudian dia berusaha terus, dia yakin bahwa dia tuh bisa kok, dia bisa belajar kalau dia belajar kayak gitu. Jadi sebenarnya growth mindset adalah di mana kita tuh pola pikir kita itu selalu kita tanamkan bahwa kita tuh bisa, kita bisa kayak gitu. Jadi itulah yang nanti ke depannya juga teman-teman akan apa ya istilahnya nggak mudah menyerah gitu, pantang menyerah, kemudian nggak mudah putus asa gitu, bahwa ketika teman-teman mengalami kegagalan itu tuh bukan itu itu yang akan bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman. Ada hal yang bisa teman-teman pelajari dari situ, dan kalau misalkan di pertama gagal, kedua gagal gitu kan, dan apa ya, terus mencoba lagi gitu. Jadi serta yakin bahwa setiap kesulitan itu bukan hambatan, melainkan tantangan kayak gitu kan. Jadi ini contoh ya misalkan gitu ya, ada teman aku, dia di pertama ujian itu ujian SN, jalur undangan nih gitu ya, itu dia nggak diterima gitu, termasuk aku juga sih, aku nggak lolos waktu itu, SNMPTN-nya. Waktu itu apa, SBM, SNPTN ya gitu kalau nggak salah, undangan gitu. Terus, tapi aku yakin gitu, kita yakin bahwa kita bisa kok, kita mampu gitu. Hanya saja memang di saat itu kita mungkin perlu belajar lagi seperti itu, atau mungkin memang nilai kita kurang memadai, terus akhirnya kita coba lagi nih di yang lain kayak gitu. Tapi kita yakin gitu, itu tuh kita bisa gitu, dan kita tuh merasa ter-challenge, kita merasa tertantang untuk bisa menaklukkan itu gitu. Kita tuh yakin bahwa kita bisa kok masuk situ gitu. Kita bisa kok masuk si PTN ini, kita bisa kok masuk PTN yang kita impikan misalnya kayak gitu. Terus kita bisa kok melakukan, atau kita bisa jadi mahasiswa berprestasi gitu. Jadi menurut aku ini sangat penting untuk teman-teman tuh menjalani kehidupan di kuliah nanti gitu. Teman-teman, dulu aku nggak pernah ngebayangin ya gimana sih ngerjain skripsi gitu kan. Di pikiran aku tuh skripsi itu sulit banget gitu ya, tapi setelah menjalaninya gitu, terus kemudian mungkin berkali-kali revisi gitu, tapi aku yakin aku bisa, asal kita mau belajar terus gitu ya, dan bisa kok kayak gitu. Jadi keinginan kita untuk belajar terus, untuk menumbuhkan diri kita, untuk mengupgrade diri kita gitu, makanya ini sangat perlu nih si growth mindset itu. Gitu. Jadi nanti teman-teman tanamkan banget ini growth mindset gitu, karena dari sini teman-teman nanti akan bisa membuka hal-hal baru, dan kedepannya gitu teman-teman akan lebih apa ya, punya mental pejuang gitu, nggak akan mudah menyerah gitu, dan jadikan kegagalan itu adalah langkah-langkah gitu untuk menuju kesuksesan teman-teman, kayak gitu. Nah terus yang kedua, ini sangat penting juga ya teman-teman, baik teman-teman di kuliah atau bahkan sebenarnya dari sekarang, yaitu time management dan organizing. Jadi nanti ini bisa diterapkan sekarang juga gitu, belajarlah untuk bisa memprioritaskan gitu. Jadi yang mana teman-teman bisa mengetahui, karena kan nanti di kuliah kan mungkin ada yang ikut berorganisasi ya. Jadi teman-teman tuh bisa mengatur waktu misalkan untuk berorganisasi itu kapan, terus kemudian untuk belajar itu kapan, seperti itu. Terus teman-teman misalkan mungkin waktu istirahat juga jangan lupa istirahat gitu. Jadi mengatur prioritas seperti itu. Kemudian juga teman-teman belajar disiplin dan konsisten gitu. Jadi mengatur ya antara akademik dan organisasi, serta jangan lupa mengupgrade diri gitu ya. Jadi sangat waktunya tuh perlu di-manage dengan baik gitu. Jadi jadilah produktif gitu ya, bukan sekadar sibuk kita melakukan ini, tapi menghasilkan sesuatu yang teman-teman bisa manfaatkan juga gitu, teman-teman, yang akan berefek ke teman-teman gitu. Kemudian dan itu apa namanya ya, yang teman-teman perlu sadari juga, setiap apa yang teman-teman kerjakan itu harus bisa memberikan sebuah value untuk kamu tuh belajar dan bertumbuh kayak gitu. Jadi misalkan organisasi ini, kamu belajar ya, misalkan kamu belajar, kamu sadar itu adalah untuk bisa
menambah wawasan kamu gitu. Terus oh ternyata nanti itu ilmunya bisa kamu bagikan lagi misalkan kalau itu dari segi akademik. Terus kemudian dari segi organisasi. Nah, di organisasi itu apa sih hal yang bisa kamu dapat gitu. Jadi kamu nggak hanya ikutan organisasi, ikutan aja gitu, tapi ada hal-hal yang bisa kamu dapatkan dari situ gitu. Terus kemudian dari organisasi itu gitu kan ya, terus mungkin dapat relasi juga di situ gitu, kemudian dapat cara mengorganisir, cara mau apa ya bekerja sama dengan orang lain gitu kan, itu pentingnya itu penting nanti teman-teman tuh di setelah kuliah sebenarnya kayak setelah apa ya setelah istilahnya nanti bersosialisasi dengan lingkungan yang di luar kuliah gitu, mungkin di kerjaan kayak gitu, terus kemudian mungkin dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting kayak gitu. Nah terus kemudian yang ketiga itu networking plus support system. Jadi networking plus support system gitu. Nah di sini juga penting teman-teman. Jadi di masa kuliah ini, menurut aku ini sangat tepat untuk kita bisa memperluas relasi gitu. Salah satunya bisa dengan ikut organisasi atau bahkan yang kayak kuliahnya itu di kampus apa ya istilahnya dari mana-mana orangnya gitu ya kayak misalkan UI itu orangnya kan dari mana-mana tuh itu bisa menjadi tempat teman-teman itu untuk menambah networking gitu. Terus kalau misalkan ada tuh aku pernah baca di salah satu buku networking itu adalah networking kalau misalkan dipisah ya gitu ya. Jadi nanti itu yang akan bisa menghasilkan juga sebenarnya teman-teman ketika teman-teman punya networking yang bagus gitu. Jadi teman-teman bisa kenal dengan siapa-siapa relasi yang nanti itu bisa kepake banget nanti setelah kuliah gitu. Ketika misalkan teman-teman mungkin punya relasi yang bagus nih dengan si A gitu, terus tahu-taunya dia kayak aku punya ini nih info mau kerja sama nggak misalkan, atau aku punya nih lowongan kerja nih misalkan, kamu mau nggak gitu, karena kita membangun networking itu dari kita kuliah kayak gitu. Terus kemudian kalau misalkan mungkin ya misalkan kita nanti setelah kuliah kita pengen ke suatu daerah nih, ternyata kita punya teman tuh di sana kan enak kan, kita jadi kayak punya di sana kita punya teman, kita bisa nanya-nanya nih seputar daerah di sana tuh sama dia misalkan kayak gitu. Itu. Jadi mulailah cari dan temukan lingkunganmu juga yang bisa mensupport. Nah, yang apa ya relasi yang bagus gitu ya, relasi yang bagus itu yang juga tentunya bisa mendukung kamu yang akhirnya menjadi support system gitu. Mungkin kalau relasi itu kan luas banget ya, dengan siapapun kita bisa bergaul apa namanya berteman kayak gitu, tapi ada beberapa lingkungan atau beberapa orang yang bisa menjadi support system. Kayak kita perlu cari lingkungan itu sih gitu, yang dimana orang-orang itu bakalan bisa mensupport kamu gitu ya, terus kemudian membantu kamu berproses gitu ya, dan bisa menjadi kawan perjuanganmu gitu. Bahkan sampai dosen pun bisa juga gitu loh, kayak misalkan mungkin kamu apa ya kayak sharing seputar bisnis mungkin kalau kuliahnya udah mulai campur-campur antara kuliah dengan bisnis gitu ya, usaha itu kan ada ya kan kayak gitu kan. Jadi temukan support systemnya itu gitu. Dan kalau misalkan mungkin teman-teman support systemnya juga keluarga, itu sama juga sih. Itu sangat utama ya, karena namanya apa ya keluarga itu bakalan membantu kita lah istilahnya gitu, mensupport kita apapun yang terjadi ketika kita lagi down ya segala macam kayak gitu. Terus kemudian mungkin lingkungan teman-teman misalkan mungkin yang perantau juga ya gitu, coba deh temukan teman-teman yang bisa membantu teman-teman apa ya berjuang gitu, punya positive vibes gitu, dan selalu mensupport lah pokoknya gitu. Jadi aku pun dulu merantau dan aku punya teman yang dia selalu mensupport gitu, dan tempat sharing juga gitu, dan terus bisa mau belajar bareng kayak gitu. Jadi temukan itu, dan nanti itu juga berlaku ya. Ini lagi-lagi berlaku tuh setelah kuliah juga sangat berlaku kayak gitu. Kemudian poin keempat dari aku itu adalah upgrade skill gitu, atau kemampuan diri. Skill itu kan ada dua ya. Skill ada soft skill, ada hard skill kayak gitu. Nah kalau misalkan soft skill itu, nah sebenarnya yang kayak kita bahasnya adalah soft skill gitu, yang
dimanapun bisa teman-teman pakai. Kalau misalkan hard skill itu ya mungkin kayak ke bidang tertentu, misalkan teman-teman di sini jurusan apa teknik gitu kan, itu kan termasuk hard skill ya gitu. Terus kemudian kayak misalkan aku di bidang ekonomi kebetulan gitu, dan jadi aku punya hard skill mungkin di bagian ekonomi kayak gitu kan, tapi aku nggak punya di teknik gitu. Tapi kalau kayak soft skill inilah yang penting yang bisa teman-teman pakai dimanapun kayak gitu. Jadi galilah terus potensi diri teman-teman, baik soft skill hingga hard skill gitu. Kemudian juga jangan lupa untuk perbanyak berlatih gitu. Nah, teman-teman bisa berlatih itu di dalam kegiatan-kegiatan kampus gitu ya, baik organisasi, kemudian kalau ikut lomba itu juga ada, terus kemudian olimpiade, itu sangat bisa mengupgrade skill teman-teman gitu. Dan itu bisa jadi nanti pengalaman. Dan di kuliah itu coba untuk bisa mencoba banyak hal. Maksudnya kayak perbanyak pengalaman yang bisa teman-teman dapatkan. Kalau memang ada peluang, misalkan ada kesempatan nih, coba kamu mau nggak misalkan jadi misalkan asisten dosen. Selama itu bisa menambah wawasan kamu, ambil kesempatan itu gitu. Terus kemudian mungkin di organisasi kamu, ketika kamu masuk organisasi, lakukan yang terbaik gitu di situ gitu. Baik dari di belajar juga ya, di belajar, kemudian di organisasi lakukan yang terbaik, karena nantinya orang tuh akan bisa melihat istilah kinerja kita, dan nanti itu akan bisa membuka peluang-peluang lainnya, teman-teman kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan memang di fase kuliah ini perbanyak belajar, perbanyak menyerap ilmu yang ada. Kita tuh seperti pohon gitu ya, yang akar-akarnya tuh menyerap terus nutrisinya, nanti itu akan berbuah di suatu saat gitu kan. Gitu. Jadi di masa kuliah ini coba perbanyak gitu ya pengalaman-pengalaman itu, tapi juga jangan lupa untuk bisa fokus saat tadi ya, prioritas saat kuliah, belajarlah dengan fokus. Kemudian tapi ketika kamu sudah selesai dengan itu, kamu punya misalkan organisasi, ya lakukanlah yang terbaik kayak gitu. Dan juga jangan lupa untuk bisa mengupgrade diri sama menjaga diri gitu. Karena ketika kita punya juga keinginan untuk bisa mengupgrade diri, itu akan sangat luar biasa sih nanti teman-teman rasakan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kita mungkin harus berjuang-juang dulu nih di kuliah gitu, nanti suatu saat juga itu akan menghasilkan, itu akan bisa membuat teman-teman sukses gitu, yang tadi ya kayak gitu. Di awal tadi kita pengennya sukses gitu kan, sukses, dan pengalaman-pengalaman ini atau istilah nilai-nilai ini yang teman-teman terapkan itu nantinya akan membuahkan hasil yang itulah kesuksesan kayak gitu. Dan di sini juga value-value ini yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, sebenarnya itulah sukses gitu. Karena misalkan, dan sukses itu kan menurut kita berbeda-beda, dan teman-teman perlu fokus itu di diri teman-teman gitu. Fokuslah untuk bisa menjadi lebih baik dari kemarin gitu. Sering kan kita dengar quotes kayak hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Nah, sebenarnya itu juga berlaku, kayak hari ini kita itu sukses di mana kita bisa berhasil menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Kayak gitu. Dari step by step, langkah demi langkah gitu, teman-teman bisa menjadi lebih baik dari hal-hal kecil lah gitu, hal-hal kecil yang bisa teman-teman bangun perlahan satu gitu, akhirnya nanti teman-teman tuh bisa sampai naik terus gitu. Dan mungkin aku lupa nih, kayak dia biasa ada grafikan naik turun gitu kan. Nah, tapi ketika misalkan teman-teman naik nih gitu kan, itu ketika kita sudah di atas gitu ya, itu teman-teman tuh juga perlu mencari hal yang bisa teman-teman lakukan lagi, yang misalkan teman-teman sudah menguasai suatu hal gitu, terus udah mahir di situ, terus kemudian apa nih gitu, jangan sampai kita tuh turun malahan downgrade gitu, tapi kita cari sesuatu lagi yang bisa kita coba untuk bisa kita up lagi. Jadi kayak grafiknya tuh selalu naik kayak gitu. Terus juga lakukan itu dari
hal-hal kecil sih, perlahan sampai teman-teman akhirnya bisa mencapai kesuksesan yang teman-teman inginkan itu. Jadi kalau apa ya namanya, kesuksesan itu benar-benar luas sih gitu. Jadi nanti teman-teman bisa definisikan sendiri kesuksesan teman-teman itu seperti apa gitu. Intinya teman-teman bisa sukses adalah terus bertumbuh, belajar menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok itu harus lebih baik dari hari ini kayak gitu. Mungkin nanti kalau misalkan ada value-value lain kita bakalan bisa bahas lagi nanti di kelas selanjutnya kayak gitu. Kalau dari di sesi kali ini gitu, aku mau bahas 4 value ini yang teman-teman bisa terapin gitu nanti saat baik kuliah ini apapun di masa yang akan datang kayak gitu. Terus aku lanjutkan ya. Nah, jadi teman-teman ini udah hampir sejam gitu ya, dan sebenarnya kayak aku sih kepengennya lebih ke sharing juga ya gitu, cuman kalau misalkan memang teman-teman belum bisa nggak apa-apa gitu. Nah di sini aku tuh kayak tadi kita ngomongin kesuksesan ya gitu, kesuksesan itu kan beragam teman-teman gitu. Nah tapi kita perlu kenapa kita perlu istilahnya, aku pengen ajak teman-teman nih untuk menulis gitu, menulis. Yang pertama itu terkait alasan tadi ya, kita ngebahas alasan apa sih kita berjuang, alasan apa kita kuliah gitu. Jadi nanti di sini ada form gitu ya teman-teman, itu bisa ngisi nih nanti alasan-alasan teman-teman untuk teman-teman kenapa berkuliah dan kenapa teman-teman harus hidup sukses, misalnya kayak gitu kan. Terus nanti juga satu lagi itu adalah membuat goals gitu teman-teman. Nah goalsnya itu ya kalau misalkan ini aku buat itu 5 tahun dulu lah, karena kalau atau 4 tahun gitu ya, karena kan kayak kuliah itu kan kalau misalkan standar normalnya itu kan 4 tahun ya kayak gitu, dan terus kemudian berarti langkah selanjutnya itu apa yang akan teman lakukan setelah kuliah gitu. Jadi makanya kenapa aku coba buat untuk 5 tahun kayak gitu. Nah ini nanti teman-teman bisa isikan nih di form ini yang nanti akan aku kirim juga gitu. Nah mungkin kenapa juga aku mengajak teman-teman ini untuk menulis karena dari sini ya teman-teman, kita nggak bisa sepelekan menulis gitu, karena nanti ini adalah salah satu bentuk dari afirmasi kita gitu. Walaupun kita nggak tahu ya apakah goals atau impian-impian kita itu akan semua tercapai, tapi ketika kita menulis itu kita tuh tahu bahwa kita punya goals yang mau kita capai, dan ketika kita melihat itu kita tuh bakalan terus berjuang lagi gitu. Dan ini sangat penting juga, kayak kalau teman-teman pernah tahu juga law of attraction, di mana yang kita pikirkan gitu ya, kita ini seperti magnet. Kita tuh seperti magnet yang kalau misalkan tadi ada lingkaran-lingkaran, kita tuh di dalam. Ketika kita punya satu apa ya, istilah kita keinginan, kita misalkan kayak pengen tadi ya kita menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, kalau misalkan kita punya alasan itu, kemudian kita berjuang terus, kita melakukan caranya gitu ya, kita mencari caranya terus, itu tuh bakalan datang dengan sendirinya. Karena lingkaran terluasnya itu kan tadi kan, itu tuh bakalan datang dengan sendirinya gitu. Yang itu juga adalah peranan dari pola pikir kita, dari mindset kita kayak gitu. Makanya di sini juga sangat penting untuk teman-teman bisa mulai, mungkin kalau yang nggak terbiasa untuk menulis gitu ya, atau mungkin udah ada yang terbiasa kayak biasanya nih goals tahunan gitu ya, di akhir tahun teman-teman nulis tuh kayak apa aja sih di 2023 misalkan yang pengen teman-teman capai kayak gitu, mungkin ada ya kayak gitu. Dan coba deh nanti suatu saat nih teman-teman, misalkan teman-teman nulisnya hari ini gitu kan, terus kemudian coba lakukan terus untuk review juga, kayak misalkan pas sebulan sekali, atau mungkin ya paling at least sebulan sekali lah, atau kalau misalkan tahunan nanti di review sebulan sekali, tapi nanti lihat di akhir tahun kayak gimana, apakah apa aja nih yang sudah tercapai, karena itu nanti akan sangat-sangat membantu kita untuk mengarahkan kita tuh mau ngapain kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman mungkin yang belum pernah gitu ya menuliskan, atau mungkin yang udah pernah gitu kan, bisa sharing juga nanti di sini gitu. Itu mulai coba tuliskan, pertama yang sangat penting why kamu apa, why hidup
bisa juga, atau Y kuliah kamu dulu. Jadi ada Y kuliahnya, terus kemudian sama goalsnya. Goalsnya itu untuk 5 tahun ke depan gitu. Nah, nanti teman-teman bisa isi link formnya ini gitu ya. Nanti aku cek di form di chat, di kolom chat. Nah, ini nanti ada batas waktunya ya teman-teman gitu. Teman-teman bisa isi ini sampai hari ini jam 12.00 gitu ya waktu Indonesia Barat. Nah, nanti setelah dari situ, di situ teman-teman juga akan dimintakan email. Nah, emailnya ini tolong diisikan email yang didaftarin di SNMPTK ya, karena nanti kan teman-teman yang ngisi itu bakalan dapat satu kuota ya untuk bisa ngerjain SNMPTK gitu. Jadi nanti emailnya yang bisa teman-teman pakai, yang teman-teman daftarkan gitu, karena nanti kan akan langsung diklaim kan ke akun teman-teman seperti itu. Gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau misalkan sejauh ini ya, kalau dari aku gitu ya, untuk sharing itu sebenarnya cukup sampai sini gitu. Mungkin kalau setelah ini ada 1 jam, masih ada 1 jam, dan harapanku ini teman-teman tuh bisa, mungkin ada yang kayak pengen ditanyakan dari materi-materi tadi, atau kayak ada kendala nih, atau ada kesulitan yang pengen teman-teman ceritakan, mungkin dari persiapan kuliah ya gitu, persiapan kuliahnya gitu kan, kayak apa aja sih sebenarnya yang atau mungkin saat ini terus kayak mungkin kedepannya tuh misal kayak kalau teman-teman tuh membagi waktu, misalkan manajemen waktunya, terus kemudian teman-teman menghadapi dosen misalkan ya, yang dosen-dosen yang kurang misalkan kurang oke gitu ya, karena kalau misalkan kuliah itu kan kita belajar mandiri ya, kita tuh bukan kayak sekolah lagi yang dimana kita tuh masih didorong misalnya kita, tapi kuliah itu kita harus punya inisiatif sendiri gitu, yang dimana kita tuh kalau kita nggak ngerti, kita yang harus nanya, istilahnya kayak gitu kan. Kalau misalkan kita nggak tahu, kita yang harus cari tahu kayak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa tanya-tanya seputar seperti itu kayak gitu. Jadi ataupun bahkan hingga akhir nanti kayak misalkan deskripsi gitu ya, deskripsi bisa juga ditanyakan seperti itu. Atau teman-teman kalau misalkan juga kalau teman-teman saat ini masih bingung mau jurusan, misalkan kayak teman-teman nih, ya udah deh ngambil jurusan ini tuh karena teman aku pilih jurusan ini, atau kayak masih belum tahu nanti ke depannya nih jurusan yang aku pilih ini kira-kira bakalan kemana ya, misalkan kayak gitu kan, mungkin dunia kerjaan dan segala macam, itu boleh juga. Tapi ini balik lagi ya, kalau teman-teman ada yang mau nanya silahkan. Nah, ini aku coba share dulu ya untuk linknya. Aku share linknya itu di chat. Sebentar ya. Boleh nih ada kalau yang memang pengen tanya. Halo, Kak. Ya, halo. Boleh ya sambil yang mau tanya, aku sambil share ini link formnya nih kalau. Gimana ada yang mau tanya? Izin bertanya. Iya, boleh. Kenalin dirinya boleh juga. Biar aku kenal manggilnya gitu ya. Halo, pertama saya ucapkan terima kasih Mas Lawa karena udah diberikan waktu buat bertanya. Dan perkenalkan, nama saya Pasquita. Saya baru lulus tahun ini. Jadi SMA, akan ya? menghadapi ya. Jadi mau tanya, kan di hidup itu nggak melulu selalu kesuksesan. Orang kan selalu berproses, dan dalam proses itu kan pasti ada kegagalan juga nih. Aku kan kebetulan mau cerita sedikit nih, kalau kemarin itu SNBP memang belum rezeki, dan harus berjuang di UTBK nanti tanggal 24. Sekali semoga lancar ya. doanya, semoga lancar. Ya, amin, insya Allah.
Nah, tapi kadang itu kalau aku masih ingat tentang kegagalan itu, masih susah move on gitu loh, Kak. Jadi mungkin dari Kak Salwa sendiri ada tips nggak sih kalau kita lagi ngalamin kegagalan itu, apa sih ya yang harus kita ingat, apa sih yang harus kita tanamkan di diri kita agar nggak melulu down gitu loh. Memang nggak selalu, tapi kalau pas ingat itu pasti kayak kayak sedih gitu. Jadi mau belajar UTBK aja susah gitu. Mungkin ada tips dikit-dikit nih buat Kak Salwa, kan nanti kalau di perkuliahan pasti masih banyak lagi cobaan-cobaannya. Padahal Bener. ini baru ya, maaf mungkin ini karena ini baru buat saya jadi agak kaget gitu. Terima Oh, kasih oke. Kak. Oke, oke. Jadi aku tadi ini deh nanya lagi kayak tadi manggilnya apa nih panggilannya? Quit kita apa? Biasanya aku dipanggil Nadia sih Kak. Tapi Oh, Nadia. teman-temanku itu manggilnya tuh kayak ya, Nadia ya. Nadia ya. Oke, jadi kalau boleh tahu tadi kayak kegagalannya itu karena nggak jalur undangan atau ya kegagalan karena jalur undangan kan itu kayak saya memang udah lama kayak ingin lolos di jalur itu gitu. Jadi nggak perlu kayak tes lagi. Persaingannya kan juga kalau tes kan lebih sulit gitu. Jadi udah 3 tahun belajar kayak mati-matian gitu, tapi ternyata belum rezeki itu kan kayak masih Hmm, ingat gitu. ya, ya, ya. Iya, ya. Oke. Jadi aku coba menjawab ya gitu. Sebenarnya aku itu sama nih. Aku dulu pernah daftar jalur undangan. Tapi aku sudah mempersiapkan itu kalau aku dari kelas 2 SMA. Dari kelas 2 SMA, terus tahu-taunya pas jadi aku bareng teman aku lolos, tapi aku nggak lolos kayak gitu. Nah saat itu kalau dari aku apa ya? Kalau aku sekarang mikirnya itu kenapa aku nggak lolos di situ? Pasti ada sesuatunya gitu. Yang dimana sebenarnya balik lagi kayak ya aku tahu sih memang kayak kita harus berjuang lagi, kita harus belajar lagi. Dimana kita belum tahu juga nih apakah misalkan kita bisa menghadapi misalnya 1 banding 1.000 orang ya gitu ya melalui si ujian tulis ini. Tapi kita butuh proses sih. Nggak apa-apa ketika kamu sedih gitu ya, ketika kamu sedih terima aja, terima itu gitu terus kayak oke gitu kamu yakin bahwa ini adalah nanti ke depannya tuh kamu jadi belajar mungkin kalau misalkan kamu diterima itu kamu kayak nggak ada jiwa fight-nya gitu loh kayak mungkin itu nggak mendidik kamu untuk kamu menjadi apa ya pejuang lagi tapi ketika kamu tuh menjadikan kamu lebih berjuang dan mungkin itu jadi salah satu bekal ketika kamu kuliah gitu kayak oh aku tuh bisa loh ternyata apa ya misalkan kamu lolos nih yang UTBK ini oh aku bisa kok ternyata berjuang melewati itu gitu tapi pesan dari aku nggak apa-apa sih kalau kamu memang kayak ada di fase kamu lagi down kamu terima aja gitu terus kalau dari aku juga coba deh tulis gitu kamu tulis terus kamu kayak bikin afirmasi kayak misalkan oke, mungkin saat ini aku belum diterima, tapi aku yakin pasti di depan sana itu bakalan ada hal-hal yang jauh lebih luar biasa gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi aku baru menyadarinya itu setelah melewati sih sebenarnya kayak misalkan oh kenapa ya aku waktu itu dari sekian itu aku malah keterima itu yang di situ gitu. Terus pas sekarang tuh aku lebih menyadari kayak oh iya ya benar gitu. Dan sejujurnya aku di sekarang ini di fase-fase yang sekarang ya gitu. Aku sedang mengalami beberapa bulan yang lalu aku pernah mengalami juga tapi apa ya aku terima aja gitu. Terus aku juga kayak sehari 2 hari aku menerima perasaan itu kemudian aku tuliskan terus aku menulis bahwa aku bisa kayaknya aku bisa deh ke depan aku bisa begini bisa begitu bisa begini kayak gitu kan jadi itulah yang membuat aku ingat lagi gitu dan tadi sih sebenarnya why kamu misalkan kamu kan kuliah nih ya kan kamu kuliah tuh karena apa gitu itu juga penting sih untuk kamu gali kayak gitu. Jadi aku sempat juga nih aku cerita di semester 5 itu aku kebetulan kuliahnya di Aceh. Terus di semester 5 itu aku sempat down dan
aku sempet kayak nggak mau lanjut. Aku mau balik, aku di Jakarta ini kan, aku mau balik, tapi di situ aku ingat lagi kayak aku udah setengah jalan, terus kenapa sih aku berjuang kayak gitu. Aku ingat lagi kayak gitu kenapa. Dan ya udah kayak aku coba sehari 2 hari aku mengafirmasi diri itu sendiri, mengafirmasi itu, oke, aku masih bisa berjuang, walaupun ke depannya aku nggak tahu kayak gimana, tapi aku yakin aku bisa, kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu sih, lebih kayak menerima diri dulu, terus nanti, afirmasi diri dan berjuang lagi, kayak gitu. Sebenarnya polanya kayak gitu, karena kalau misalkan nanti kamu juga di ke depan, itu pasti akan ada sih, ya kayak gitu-gitunya. Itu pasti akan ada, gitu. Tapi selama kamu kuat why-nya, why tadi gitu kan, dan, di awal menerima dulu, menerima misalkan kamu gagal apa segala macam, tapi bangkit lagi menurut aku itu yang sangat ya itu tadi, growth mindset tadi, gitu. Walaupun ya susah pasti, aku mau ngucapin ini belum tentu, apa ya, mudah diucapkan, mudah dilakukan itu belum tentu gitu, tapi ketika kamu sudah bisa menerapkan itu gitu ya, selalu ingat itu, aku yakin bisa sih, bisa kayak gitu. Gitu ya mungkin menjawab nggak ya? Kalau dari aku Thank sih you, seperti Kak. Terima kasih gitu. banyak. Oke siap, makasih juga ya Nadia sudah antusias untuk bertanya. Gitu sih teman-teman. Nah, ini link-nya sudah aku kirim di chat, teman-teman bisa buka, dan di situ teman-teman bisa mengisi ya gitu kan, sambil kita sharing-sharing lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Kita sebenarnya durasinya sampai jam 9, dan masih ada ini jam 20.12 gitu, masih ada 50 menitan lagi kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga mau bertanya silahkan, atau sharing kayak kegalauannya gitu ya, itu boleh juga. Oke, tadi saya kalau oke, aku kirimnya. Itu ya, aku kirim lagi di grup. Mungkin ada juga nih teman-teman yang tadi kalau Nadia itu tanggal 24 ya ujiannya gitu. Semoga lancar. Dan kalau yang lain gimana? Apakah udah ujian UTBK atau mungkin sama nih kayak gelombang kedua, ikut gelombang kedua ini? Boleh sharing di chat. Kalau dulu aku juga pejuang ujian apa nih UTBK ya, UTBK gitu. Dan aku kalau dulu masih ada Soshum dan Saintek ya, tapi kalau sekarang kan udah nggak ada ya. Semua udah sama ya ujiannya ya kayak gitu. Jadi dan apa ya, salah satu hal momen sebenarnya nanti kalau yang kayak tadi Nadia ceritakan gitu ya, ketika ada kegagalan, justru terus ketika kita bangkit lagi, proses lagi gitu, itulah yang jadi ceritanya sih. Ketika kamu misalkan mudah mendapatkan, ya oke sih, tapi kalau misalkan ada kita berjuang lagi sebenarnya itulah yang jadi ceritanya kayak gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan memang teman-teman belum berhasil, nggak apa-apa dinikmati aja gitu karena nanti ketika kamu apa ya di satu titik gitu bakalan bisa lihat dulu aku ceritanya kayak gini loh, aku berjuang sampai sebegininya kayak gitu. Itu jadi menarik gitu asalkan teman-teman terus untuk berusaha sih kayak gitu. Dan aku waktu itu dan oh ya jangan lupa juga sih teman-teman kita kan kayak sebenarnya kemarin-kemarin kita udah persiapan ya untuk secara materi gitu ya. Udah berapa ya? Udah kalau misalkan teman-teman dari awal kan berarti ikut udah 5 gelombang ya. Aku nggak tahu sih apakah semuanya ikut atau enggak, tapi teman-teman udah kurang lebih sebulan gitu ya mempersiapkan, mungkin bahkan setahun atau 2 tahun yang lalu gitu ya mempersiapkan nilai-nilainya, ujian-ujiannya kayak gitu. Nah, jangan lupa juga gitu untuk kita setelah kita berusaha, kita berdoa juga. Sebenarnya berdoa itu termasuk usaha juga sih, termasuk salah satu usaha gitu. Karena kalau misalkan usaha kita tuh 99%, 1%-nya itu doa. Jadi jangan lupa juga berdoa.
Terus doa itu bisa dari kita berdoa sendiri ke yang pencipta, sama yang kedua itu ke orang tua kayak gitu. Jadi jangan lupa setiap apapun aktivitas kita yang misalkan kalau menurut kita tuh kayak perlu support gitu. Jadi minta doa ke orang tua gitu. Itu dan kalau misalkan juga perbanyak aja misalkan teman-teman nih waktu luang ya, kayaknya udah pada libur kan kalau misalkan SMA. Setahu aku sih ya, kayak udah lulus-lulusan ya gitu. Jadi waktu-waktu kosong-kosongnya itu bisa dimaksimalkan. Jadi benar-benar persiapkan karena masa-masa sekarang tuh masa emas, nikmatin dan berjuang gitu, kayak kapan lagi sih gitu teman-teman berjuang, fase-fasenya tuh ya sekarang gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak apa-apa sih orang kayak misalkan bilang muda nikmatin dulu dan segala macam, menurut aku ini juga kita menikmati kok kayak gitu, menikmati karena teman-teman nggak harus selalu untuk kayak on fire belajar mati-matian gitu, nggak ada istirahat enggak gitu, tapi teman-teman bisa memprioritaskan kayak misalkan dalam sehari temukan waktu golden time-nya. Mungkin nanti kita bakalan sharing juga ya kayak next-nya kalau memang kita ketemu lagi kayak manajemen waktu gitu. Aku juga banyak belajar baca-baca buku gitu dari ada salah satu buku 12 week years kalau nggak salah gitu judul bukunya, aku lupa. Nah di situ dia tuh kayak bikin waktu manajemen time kita gitu. Jadi dalam sehari itu kita misalkan membuat manajemen time. Jadi ada dibagi 3, dimana yang pertama itu kayak golden time kita gitu. Temukan golden time kita yang dimana itu kurang lebih bisa sekitar 2-4 jam kalau nggak salah gitu ya. Itu yang benar-benar kita bisa mengerjakan fokus gitu, sangat fokus gitu misalkan untuk belajar kayak gitu yang memerlukan menggunakan otak banget gitu. Itu bisa misalnya berarti menggunakan untuk teman-teman belajar atau ikut TO kan, ikut belajar kayak gitu kan. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu teman-teman di setelahnya itu bisa 4 jam selanjutnya kalau salah itu bisa kayak melakukan hal-hal yang sedang lah, tingkat ininya tuh sedang, misalkan kayak apa ya, kalau sekarang itu mungkin bisa ikut kelas gitu. Misalnya kayak kelas hari ini kan agak santai ya, dibandingkan teman-teman ngerjain TO itu benar-benar fokus kan. Tapi kelas kayak gini kan teman-teman santai, tapi teman-teman bisa mendapatkan juga sesuatu gitu, sesuatu value gitu, sesuatu yang bisa mengupgrade teman-teman juga kayak gitu. Jadi cuman ataupun aktivitas lain ya, misalkan mungkin kayak apa ya, teman-teman bebersih gitu dan segala macam, buat aku itu juga bervalue loh gitu. Atau misalkan ketemu apa ya, melakukan hal-hal lain yang istilahnya tingkat kesulitan atau effortnya tuh sedang kayak gitu. Kemudian terus 4 jam setelahnya itu kayak di sore gitu kan, itu baru santai, misalkan teman-teman diskusi sama keluarga, misalkan kayak diskusiin aja tadi why, misalkan alasan teman-teman kayak, "Mak, aku mau kuliah karena aku tuh pengen kayak gini," gitu. Terus kemudian kira-kira kalau misalkan aku ngambil jurusan ini, nanti ke depannya kayak gimana ya? Itu kan diskusi santai kan, nggak terlalu banyak inilah mikir, tapi menghasilkan juga gitu. Jadi kita bisa melakukan itu tuh nggak harus kita yang kayak effort mati-matian, enggak gitu. Atau bahkan juga teman-teman bisa misalkan ketika sudah lelah di pagi ya untuk TO dan segala macam, bisa di saat tadi ya di sore hari itu bisa misalkan ngobrol sama keluarga, ngobrol sama teman, bisa juga kayak diskusi kayak kedepannya kamu bakal ngapain nih sama kayak temenmu ya gitu, kayak kedepannya nanti kalau misalkan kita keterima bareng nih, kayak kita ikut ini yuk, kita coba ini yuk kayak gitu kan, kayak itu tuh santai menurut aku. Atau teman-teman bisa melakukan hobi gitu. Jadi kayak hobi itu sebenarnya itu bisa men-charging juga loh kayak gitu. Jadi itu salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan untuk merefresh lagi. Jadi kita nggak harus selalu on fire untuk belajar nanti burn out gitu. Jadi sesuaikan kayak gitu, sesuaikan dengan juga kapasitas teman-teman. Buat ini sebenarnya manajemen time jadinya. Jadi buat prioritas. Kayak ya tadi yang pertama yang benar-benar harus fokus 4 jam misalkan di awal, fokus gitu. Fokus benar-benar fokus gitu. Terus kemudian di setelahnya itu bisa yang agak lebih santai, terus yang di sorenya bisa ya santai ya ngobrol-ngobrol segala macam, atau bisa melakukan hobi. Kayak gitu.
Dan jangan lupa juga kayak istirahat kayak gitu, karena penting ya untuk bisa kita refresh gitu. Jadi pagi-paginya refresh lagi kayak gitu. Dan kalau tips ya untuk mengetahui manajemen waktu tuh, lihat aja perputaran matahari. Karena ketika kita mataharinya tuh ini ya, matahari bangun, misalnya terbit, berarti kita bangun, terus matahari tenggelam, berarti kita udah slow, istilahnya kayak gitu kan. Jadi ngikutin kayak gitu. Tapi kalau misalkan mungkin ada teman-teman kayak yang belajarnya itu kayak malam, mungkin bisa kayak diubah jadi kayak mungkin yang kayak muslim habis subuh gitu. Karena aku pernah juga dulu kayak waktu pas sekolah gitu ya, ngerjain belajarnya itu malah justru kayak malam nih oke sampai jam berapa ya, paling jam-jam 9 gitu. Terus kayak masih belum kelar nih kayak atau kayak masih mau ngulang lagi tuh biasa di pagi kayak gitu. Jadi masih fresh gitu, bener-bener fresh untuk menerima gitu ya, menerima ilmu itu di pagi kayak gitu. Tapi balik lagi, ini teman-teman juga perlu cari sih, perlu cari trial error waktu yang tepat itu kapan, yang cocoknya itu kapan kayak gitu. Itu kalau manajemen time. Nanti kayak kita enak juga kalau kita pengen fokus ngebahas yang kayak gitu gitu. Kalau tadi kan hanya sekilas gitu. Di chat belum bang. Ini ada siapa deh, Daniel tanggal 23. Wah semangat, sehari ini ya, minggu depan juga ya. Tadi kalau Nadia 24, ini 23, semangat, insya Allah bisa. Tapi sekarang jadi berat kalau mau ikut ujian mandiri, jadi minim persiapan untuk mapel jurusan mana. Udah lupa banget, belajar kegiatan sosial kebanyakan. Iya sih ya, karena kalau yang sekarang, kalau yang setahu aku itu masih ada penjurusan gitu ya, yang ada IPA IPS gitu ya, tapi ternyata ujiannya cukup berbeda ya gitu. Dan kalau bisa dibilang agak random ya materinya gitu ya. Iya sih, tapi ya mungkin jadi pembelajaran nanti ke depannya juga kita ya gitu. Teman-teman tetap semangat sih kalau dari aku, apa yang pokoknya usaha kita tuh 99% gitu, usaha maksimalin gitu. Terus kemudian tadi jangan lupa berdoa, doa usaha. Karena kalau misalkan kita berusaha, ini ya quotes of the day, berusaha tanpa berdoa itu kita sombong. Terus kalau misalkan kita berdoa aja gitu, kayak nggak ada usahanya gitu ya, terus berdoa aja tanpa usaha, itu namanya bodoh gitu. Jadi kayak nggak bisa kayak kita misalkan kayak ya Allah aku pengen lulus tapi kita nggak ada usaha gitu kan. Nah itu kan apa ya, nggak sesuai gitu. Jadi memang harus kayak diimbangi kayak gitu. Dan kalau memang terus sama satu lagi itu, ketika teman-teman sudah maksimal di 2 hal tadi gitu ya, kayak berusaha kayak tadi berusaha, terus berusaha dan berdoa, kayak misalkan udah detik-detik pengumuman terakhir itu udah berserah istilahnya kayak gitu kan. Jadi 3 hal ini kalau misalkan ini tawakal kalau di muslim kayak gitu kan. Jadi 3 hal ini yang pegang terus aja gitu ketika sudah berusaha dengan maksimal. Ketika juga teman-teman sudah berdoa yang sedemikian rupa gitu. Terus jangan lupa kayak ya udah kayak nanti di akhir itu teman-teman harus sadar bahwa ketika misalkan memang sudah se-effort itu dan sudah effort usaha dan doa, tapi belum kayak misalkan tadi Nadia mungkin gak apa-apa, nikmatin aja gitu. Walaupun memang di awal tuh nggak mudah untuk menerima kayak kegagalan itu, tapi apa ya, ketika itu nanti teman-teman akan dapat jauh yang lebih baik gitu. Itu sih tiga itu. Jadi kalau dari aku cuman bisa semangat gitu dan kerjakan aja yang terbaik gitu ya untuk Daniel. Dan mungkin gini juga kalau misalkan masih ini ya kebingungan, sebenarnya kan bisa tanya ke guru juga, karena itu termasuk usaha loh. Effort usaha itu nggak kita belajar sendiri doang, nggak, belajar dengan mentor, belajar dengan guru, dengan yang orang yang tepat, terus kemudian cari referensi yang banyak, terus mungkin
apa namanya, sharing sama temannya yang udah ujian kemarin gitu ya, sharing yang udah gelombang 1 nih, sebenarnya gelombang kedua ini juga ya, termasuk, apa ya, bisa nanya-nanya dulu nih sama yang gelombang 1 gitu kan. Jadi kesempatan gitu, itu bisa juga gitu kan, kayak lebih ke fokus ke apa sih ujiannya, kayak gitu kan. Terus tadi bisa dari referensi buku, bisa teori-teori, bisa dari kelas juga gitu kan, terus kemudian bisa dari, guru, mentor gitu ya, kejar aja gurunya gitu, kayak memang kalau misalkan kamu masih kurang, tanya aja kayak gitu. Karena kan, ya itu ya, apa namanya, salah satu tugas guru juga untuk membantu teman-teman kayak gitu. Terus kemudian, ya semangat nih yang gelombang kedua, ada Daniel, terus ada Fransiskus, terus Muhammad Zaki. Fadilah, kata kuncinya kayak. Kayak, boleh nanya maksudnya apa? Kata kayak itu luas loh artinya. Kayak itu luas. Kayak itu kan nggak tentu uang. Gelombang 2 juga, Kardolan. Kardolan, iya siap, semangat ya semuanya yang ini. Ini teman-teman yang di sini udah isi semua belum ke formnya tadi? Kalau ada yang mungkin ada yang mau nanya lagi juga boleh. Atau di chat juga boleh. Gelombang 2 juga, ya semoga lancar. Udah apa nih? Oh, udah isi ya. Oke. Mana nih cuman react doang, reaction doang. Tanya dong, ada. Tanya apa gitu. Kalau kalau masalah teknis memang kalau ujian apa kita nggak ngebahas soal-soal sih di sini. Oh, terus sama terakhir ya teman-teman, mungkin ini reminder juga, kelihatan kan ya? Oke. Jadi reminder juga buat teman-teman kayak lakukan dan kerjakan hal yang membuat kamu tuh semakin dekat dengan apa ya, visi hidupmu gitu, goals atau impian gitu yang tadi ya, why tadi gitu. Jadi mulai dari sekarang, karena fase kuliah tadi ya, fase kuliah itu fase peralihan. Kalau SMA mungkin ada sih yang udah fokus banget ya gitu, tapi ada juga yang kayak masih belum tahu gitu ya kayak ke depannya mau kayak gimana gitu. Termasuk dulu aku juga masih agak-agak buram gitu ya. Aku tahu sih pengen gimana tapi kayak belum clear gitu menurut aku gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa dari sekarang kenapa enggak kan? Kenapa harus nunggu nanti gitu? Kalau misalkan bisa dari sekarang lakukan coba gitu. Lakukan dari sekarang kayak teman-teman 5 tahun yang akan datang teman-teman tuh mau jadi seperti apa gitu. Apakah teman-teman nanti mungkin yang pengen jadi apa ya misalkan kerja di mana atau teman-teman mungkin nggak kerja ingin menjadi bisnis tapi pebisnis yang seperti apa atau misalkan teman-teman ingin jadi dokter tapi dokter yang seperti apa yang teman-teman bisa bagikan gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin visi itu sebenarnya juga goals itu yang apa ya yang paling menurutku yang paling bisa impactful buat kita sendiri untuk menginspirasi kita tuh adalah goals yang bisa memberikan dampak untuk orang lain gitu. Karena misalkan nih kita udah mencapai sesuatu nih, itu tuh sesaat aja sih sebenarnya, kayak misalkan kita udah lulus tuh, terus kita lulus S1 nih, terus untuk apa gitu, kayak misalkan kayak kan ada ya sebaik-baiknya ilmu adalah yang bisa yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Tebarkan itu walaupun hanya satu kalimat. Makanya kenapa mungkin ada quotes of the day, bisa jadi itu sangat memberikan dampak untuk orang lain yang kayak lagi nggak semangat gitu. Nah, kayak kuliah sama gitu, ketika kita sudah lulus gitu kan, nah sebenarnya itu juga salah satu kan udah mencapai tercapai kita terus untuk apa kayak gitu kan. Jadi ketika kalau teman-teman yakin ketika teman-teman tahu misalkan ketika kita lulus tuh kita bakalan mau menciptakan ini nih yang ini bisa membantu orang lain misalkan ya hampir seluruh hampir seluruh profesi itu berkaitan dengan orang lain. Misalkan kayak aku mau jadi dokter, kenapa mau jadi dokter? Karena aku pengen menolong orang lain kayak gitu. Terus kemudian kenapa kita misalkan mau jadi guru gitu? Karena kita pengen membantu orang lain juga untuk bertumbuh, untuk belajar. Kemudian kayak kenapa kita mau misalkan kayak apa ya kalau misalkan ada yang mungkin mau masuk BUMN, kenapa kita pengen di BUMN? Oh kita supaya kita bisa mengetahui apa ya misalkan itu kan termasuk membantu orang lain kan karena
itu adalah untuk digunakan oleh orang lain, misalkan gitu kayak listrik nih gitu. Gimana caranya kita bisa membuat itu tuh jadi stabil atau kita bisa membantu orang-orang yang kesulitan listrik nih misalkan mungkin kalau di Jakarta aman ya, tapi kalau misalkan di daerah-daerah lain kan di daerah lain yang kayak mungkin terpencil itu masih belum kan, tapi ketika kita bisa masuk situ mungkin kita bisa berkontribusi untuk bisa membantu orang lain sebenarnya kayak gitu kan. Dan tentunya itu bisa buat kita juga gitu. Jadi ke kita, ke keluarga kita dan ke lingkaran terluarnya itu ke orang lain kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman apa ya namanya, ketika nanti sudah mencapai sesuatu hal, terus teman-teman tuh bingung ya kayak mau ngapain lagi, coba deh lihat apa yang teman-teman bisa berikan ke orang lain kayak gitu. Terus, nah ini tentunya untuk apa? Untuk agar kamu bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya hidup kayak gitu. Jadi kalau sering dengar kan juga sebaik-baik. Aduh, aku izin bentar ya minum. Oke, jadi kan kalau misalkan sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Nah, tentunya bermanfaat buat kita ya, kita juga ke lingkungan terdekat kita, ke keluarga, sama ke orang lain itu juga luar biasa banget kayak gitu. Jadi paling kayak gitu sih kalau reminder dari aku. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya nanti di luar kelas ini bisa bisa tadi ya ke chat ke aku mungkin kalau mau kayak gitu. Jadi salam sukses dan sehat dan bahagia juga buat teman-teman. Oke, gitu sih. Tuh, chat, ada chat lagi. Kak izin tanya, soal susah cari teman yang pas. Nah, ini bagus nih. Kayak kan dia nanya cara mencari support system tuh gimana? Soalnya susah cari teman yang pas gitu. Kalau dari aku, sebenarnya memang kalau misalkan untuk mencari support system itu kan orang-orang yang benar kayak bisa kita ajak diskusi, bisa kita ajak ngobrol, terus bisa mau kita juga mensupport belajar bareng dan segala macam. Mungkin ini perlu waktu gitu ya, kayak perlu waktu untuk teman-teman mencari. Kalau lebih gampangnya ya, kalau misalkan kalau sebenarnya di organisasi sih teman-teman, tapi nanti harus pilih organisasinya. Kayak misalkan organisasinya itu bagus gitu ya, aku yakin itu orang-orang di dalam situ itu punya punya orang-orang yang punya goals gitu. Aku yakin kalau organisasi bagus itu akan juga cepat sih untuk teman-teman dapat support sistemnya kayak gitu. Terus kalau misalkan merantau ya, misalnya merantau, biasanya orang-orang yang merantau itu jauh lebih apa ya, lebih nggak main-main, maksudnya bukan nggak main-main, lebih apa ya, dia kayak fokus biasanya. Nah, itu bisa teman-teman coba tuh kayak kayak kenalin gitu, kayak maksudnya kayak coba ngobrol. Nah, kalau misalkan teman-teman cocok, nah itu lama-lama bisa jadi ini juga sih support system kayak gitu. Terus juga kan kalau misalkan di kuliah tuh banyak kayak kuliah umum ya. Kuliah umum itu kalau menurut aku ya, kuliah umum itu jarang kalau yang datang itu kan untuk semuanya kan, siapa yang mau datang aja ya kayak gitu kan. Nah, tapi aku yakin orang-orang yang datang ke situ biasanya dia juga apa ya, punya goals gitu dan itu yang biasanya kita coba gali kira-kira cocok nggak ya dia gitu, apakah kita bisa sefrekuensi sama dia gitu, nah kalau misalkan udah kayak gitu kita sering ngobrol, sering cerita gitu, itu bakal jadi support system sih kayak gitu. Dan mungkin juga ini kayak prinsip teman ya, prinsip pertemanan, kalau misalkan memang dia bagus ya secara akademik gitu kan, ya udah ini aja coba apa ya, coba bergaul gitu, coba bergaul, cari ilmunya, serap ilmunya, kayak gitu. Kalau misalkan memang sefrekuensi kita cocok, itu nanti juga jadi support system dengan sendirinya sih.
gitu. Jadi tipsnya kalau lebih gampang tuh coba cari di organisasi gitu, cari di organisasi teman-teman, baik di kampus ataupun non kampus gitu. Terus baru nanti di situ kelihatan tuh kalau teman-teman udah kayak pernah bekerja sama dengan mereka, terus teman-teman kayak sering ngobrol gitu kan, itu bisa bisa juga nemuin support system. Nah iya tips cari teman yang beneran teman di perkuliahan. Gitu. Menjawab nggak ya? Cari pacar, aduh ya, cari pacar kalau kalau bisa ya, kalau bisa jangan, tapi ya itu masing-masing orang punya ini ya, perspektif gitu. Belum tentu sih, karena sebenarnya aku mau tanya juga nih, kalau misalkan salah satu pacar goals-nya tuh apa? Gitu. Jadi kayak jangan hanya apa ya, kayak mengikuti gitu, lebih baik kita fokus aja dulu gitu, nggak masalah kok, fokus ke diri sendiri kayak gitu. Karena menurut aku fase itu, fase-fase sekarang ini memang fokusnya ke situ gitu. Fokus kita apa ya, meng-upgrade diri gitu. Karena kalau misalkan teman-teman fokus tapi kalau kalau bisa fokus mah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan memang rasanya kayaknya pengen fokus dulu aja, menurut aku nanti, cari aja teman kayak gitu yang bisa kita ajak diskusi kayak gitu. Salah satu, termasuk di tim kita nih yang apa ya, rasionalisasi ini termasuk, apa ya, teman istilahnya kita tuh bisa ketemu sama orang kalau misalkan kita punya satu goals yang sama gitu, itu bisa kok kita jadi saling support system kayak gitu. Jadi coba cari aja, banyak-banyak ini aja sih, banyak-banyak kenal sama orang gitu, nanti bakalan ketahuan sih gitu, yang mana yang bisa jadi support system-nya kayak gitu. Oke, ada lagi kah yang ini? Makasih banyak ya yang sudah ngisi juga. Berarti oh kalau boleh tahu ini ke mana aja nih, daftar kuliahnya? Daftar kuliah, ya maksudnya univnya gitu? Univnya IPB. Wah, aku punya teman loh di IPB. Tapi jurusannya ini nggak tahu jurusannya apa nih yang IPB nih. Banyak lah ya teman-teman lain juga pasti ini ya. Eh, ada juga yang dari IPB. Apa tuh? Gitu. IPB hadir konsultasinya nggak disebar di mana-mana kan? Enggak dong, nggak di mana-mana. Cukup di aku dan kita, kita dan yang di atas. Wah, UGM. Salah satu yang waktu dulu aku daftar itu undangan itu di UGM. Tapi aku ngambilnya bahasa Arab, guys. Konsultasi nggak disebar di mana-mana, iya, nggak kok, aman. Terus ahli gizi. Nah, temanku juga ada nih, yang ahli gizi ada. Dulu karena kerjanya di kesehatan, maksudnya di bidang kesehatan gitu, ada juga nih beberapa teman aku tuh yang ahli gizi gitu. Ada yang Poltekkes, ada yang IPB, juga ada. Semangat, luar biasa sih. Kalau menurut aku ahli gizi itu sangat apa ya, walaupun aku sering jadi apa ya, jadi terbuka sih, keren juga sih ahli gizi kayak gitu. Karena dia bisa, dia kan kalau misalkan dokter itu kan menyembuhkan ketika sudah sakit kan, tapi kalau ahli gizi ini gimana caranya orang tuh bisa tetap sehat gitu kan. Nah itu keren gitu. Jadi mencegah ya, dia versi mencegah. Kalau dokter kan mengobati, kalau ahli gizi itu mencegah gitu. Keren-keren. Ditunggu ya, Fadilah. Fadilah. Semoga jadi ahli gizi yang bisa membantu menyehatkan lebih banyak orang. ITB
ITB, keren keren. Ini juga salah satu timnya yang nggak salah satu sih, ada tim rasionalisasinya juga ITB loh guys. Kalau ada yang mau tanya-tanya. Terus ilmu komputer di USU. Oh, Sumatera Utara nih ya. Memang di Medan kah atau kayak mau merantau? Semoga ya, semoga diterima di USU ilmu komputer. Desain komunikasi visual, mantap. Salah satu jurusan yang dulu aku pengen juga adalah DKV, UNS. UNS itu Surabaya ya, Universitas. Iya bukan sih? Keren-keren, DKV. Nah ini kayak komputer, DKV itu juga kepake banget nanti di apa ya, di dunia selanjutnya, apalagi sekarang udah teknologi itu sudah sangat maju gitu. UGM 2003 hadir, amin, amin. Unhas Hasanuddin ya, ini Makassar ya, Unhas itu ya. Unhas itu Hasanuddin bukan sih? Apoteker, wah ini apoteker ada nggak ininya? Apa sih namanya? Apa sih kalau teladan apa? Aku lupa nama bahasanya itu, kayak siapa yang sering ada apoteker-apoteker yang jadi panutan gitu, ada nggak? Gitu. Karena temanku juga ada yang apoteker tuh. Terima kasih Kak, iya semangat ya Kak Dila. Pendidikan dokter, Unpad, keren. Semoga ya, semoga menjadi dokter yang bisa membantu banyak orang. Undip, apa? Undip, Undip itu di ini ya, Semarang ya. WNS itu Solo. Unsri, Unsri ini di Sriwijaya. Makasih ya Kak, saya dari Rokan Hilir. Iya Kak, Makassar. Nah, temen aku juga ada nih yang dari Makassar. Unhas, Unhas. Unhas bukannya dia? Dia jurusan manajemen. Ini kamu ilmu komputer ya? Ya. Rokan Hilir ini kayaknya juga ini ya, Pak Syarudin kalau nggak salah dari Hilir juga. Di Sumatera ya ini ya. Unej Farmasi, wah keren. Kalian tahu ini nggak? Ada yang pernah tahu Rinaldi, Kak Rinaldi, atau ini siapa itu? Fakih, Kak Fakih mungkin, atau David, David Wijaya gitu. Nanti Unej, Unej, Unej. Unej itu gimana ya? Farmasi. Ngantuk tau Kak, tapi masih harus belajar. Semangat. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan udah cukup dari tadi belajar, istirahat dulu. Oh, tapi besok ujian lagi. Iya, ngantuk. Kalau misalkan memang ngantuk, udah nggak bisa dimaksimalin lagi, udah mending istirahat, guys. Jadi lanjutnya tuh besok pagi. Bangun pagi-pagi nih, bangun pagi-pagi masih fresh, itu juga. Ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, biar kalau misalkan memang ada yang mau tanya gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman yang pengen istirahat juga nggak apa-apa sih ya, kayaknya udah bisa, mungkin ini kan udah tinggal 15 menit lagi. Jadi kalau misalkan memang teman-teman ada yang mau istirahat, mungkin ini aku akhiri dulu ya, aku tutup dulu untuk kelas pada hari ini. Sebentar. Sebentar ya. Oke, jadi kalau
Oke, jadi buat teman-teman untuk hari ini, sesi kelas hari ini terima kasih banyak ya, gitu. Jadi nanti kalau misalkan ini aku secara formalnya gitu ya, aku tutup gitu dan tapi ini aku masih stay sampai jam 9 kalau teman-teman ada yang masih pengen sharing kayak gitu. Atau kalau misalkan udah ada yang mau, istirahat nggak apa-apa juga gitu. Mungkin untuk hari ini terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, aku doakan semoga teman-teman bisa, lulus ya di tadi ya yang teman-teman sudah sebutkan gitu ya PTN-PTN itu dan, semoga ke depannya kita bisa ketemu juga gitu ya, nggak hanya di sini tapi mungkin ya suatu saat nanti ketika teman-teman sudah menjadi, apa ya, orang-orang yang sudah teman-teman harapkan gitu ya, menjadi apa gitu, semoga kita bisa ketemu di lain waktu kayak gitu. Dan terus berjuang, jangan lupa growth mindset, terus belajar kayak gitu, dan jangan kalau misalkan mau sharing ke aku juga boleh gitu, atau mau tanya-tanya yang lain gitu juga bisa, gitu. Oke, sekian untuk hari ini, tetap semangat dan jangan lupa tadi usaha doa gitu, usaha doanya juga jangan lupa. Kayak gitu, sekian mungkin dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih ya untuk teman-teman juga, dan kita belajar dan bertemu bersama gitu. Oke, sekian Bright of Holiday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman. Boleh yang, masih mau stay nih misalkan mau di-chat boleh, kita sampai jam 9, tapi kalau misalkan yang, mau istirahat nih karena udah ada yang ngantuk kan kayak gitu, nggak apa-apa, boleh juga, istirahat di luar kayak gitu. Aku sambil ini ya, ini kita selesainya jam 21.00 aja biar pas gitu ya waktunya, tapi, ini udah aku tutup sih kalau teman-teman mau, eee, apa namanya, mengakhiri sesi kelas malam ini juga nggak apa-apa. Oke, pas kita tuh oh di Jember, Jember tuh Jawa Barat ya. Kalau soal SNMPTN itu soalnya gimana sih, Kak? Loh emang ini belum pernahkah, ini, apa, ikut TO-nya? Soalnya gimana? Soalnya gimana ini maksudnya gimana, subtesnya kah atau isinya kah? Masya Allah. Terima kasih Fadila. Ini Fadila yang mana ya? Nanti kalau ini kenalan dong kita, semuanya sih. Aku oh iya ya, lupa lagi. Kita foto bareng tapi nggak apa-apa lah. Nanti kapan-kapan aja. Makasih juga telah berkenan begini. Ini grow up. Keren. Makasih juga. Sisa berapa nih? 18. Masih stay ya? Dari mana aja nih kalian? Makasih juga. Makasih banyak. Pas kita Irma dia sisa ya namanya. Siap. Kalau soalnya itu ada 155. Soalnya itu ada 155. Jadi itu ada dia 7 subtes. 7 subtes. Ini Fetina yang tadi namanya. Ya, Fetina belum pernah ikut berarti ya SNMPTN ya. Jadi dia ada 155 kayak gitu. 155 itu ada 7, jadi ada yang 10, ada yang 30 soal, ada yang 25, ada yang 15, ada yang 20 kayak gitu. Subtes, 7 subtes ininya kayak gitu. Jadi bisa coba ini aja ikut SNMPTN gitu. Kan suka beda-beda tuh kayak ya Kak kalau tryout ada yang PE. Pelajarannya dipisah. Ada yang enggak. Tryout ada yang pelajaran yang mana ya? Maksudnya gimana tuh pelajarannya yang dipisah? Soalnya ada 155 totalnya. 155. Subtesnya 7. Iya, kan eh, ada ini kan penalaran umum. Nah, penalaran umum kan ada di dalamnya ya ada induktif, deduktif sama kuanti. Itu total 30. Jadi 10 10 10 kayak gitu. Terus kemudian pengetahuan dan pemahaman umum itu berapa ya? 30 nggak salah deh. Terus enggak, itu 20, kalau nggak salah 20, kemudian itu ada pengetahuan PPU, kemudian ada PBM, bacaan dan menulis, gitu, pemahaman bacaan dan menulis, sama satu lagi
itu, ada aku lupa ya, satu lagi itu PPU, PBM, PU, PK, pengetahuan kuantitatif. Itu dia 15. Terus kemudian yang satu itu terus ada literasi kan. Ada literasi bahasa Indonesia itu 30, literasi bahasa Inggris itu 20, sama penalaran matematika itu 20 apa 25 gitu. Jadi kayak 7 gitu. Jadi kalau di penalaran umum itu kayak ada di dalamnya ada kayak 3 itu sih, ada penalaran umum induktif, deduktif, sama kuanti. Ya, ada 7. Ini aja coba dicek di frame-nya yang panitia UTBK gitu. Atau kalau mau ikut aja ini ke SNUTBK-nya nih. Udah daftar belum? Belajar dong. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Belajar. belajar guys. Karena bahasa itu nanti teman-teman pakai lah teman-teman. Kalau mana tahu nanti kerjanya di luar negeri kan, you never know. Atau nanti teman-teman bisa dapat beasiswa ke luar negeri ya. Apalagi bahasa Inggris itu kan bahasa umum ya, internasional, semua negara sudah ini. Jadi bahasa Inggris. Aku habis gap year, setahun, tapi diisi buat full kerja dan besok mau Franciscus Anindito. Oh iya, berarti udah setahun lulus ya. Gak apa-apa, bismillah ya Allah. Keren sih kalau kamu udah kerja. Karena biasanya orang udah kerja itu kadang-kadang tuh kayak udah pernah udah pernah merasakan mendapatkan uang gitu ya. Jadi kadang tuh males buat kuliah, tapi keren nih kalau misalkan kamu udah masih terus masih terus pengen belajar. Dan besok mau ikut UTBK. Oh, besok tanggal berapa sih? Besok tanggal 22. Oh, semoga lancar ya. Bismillah, aku doain semoga lancar. Kak, emang benar soal sesi 2 lebih sulit dari sesi 1. Wah, itu tidak tahu aku. Soal sesi 2. Kurang tahu. Karena saya bukan panitia, guys. Panitia soalnya. Iya. Tapi, apa ya? Sulit itu tergantung sih. Tapi pastinya berbeda sih sama soal yang kemarin ya kan, karena beda waktu, kemungkinan kan juga mereka membuat beberapa soal kan, beberapa soal. Mungkin ya mirip-mirip juga gitu. Iya, masih ada 16 nih. Kalian nggak pada ini ya? Masih stay, keren. Oh ya, kayak gimana udah ikut SNUTBK, apa bermanfaat kah untuk kalian SNUTBK ini? Kita review. Ada Alvin, ARP, Bahrul, Cilza, Cipto, Dimas, Fadila, Faifat, Franciscus, Melati, Muhammad Dimas, Agus, Agus, Ardi, Agus, Sulawesi Selatan. Waduh, jauh sekali ya. Keren. Pengen deh aku ke arah ke timur sana. Oke, adakah lagi yang masih pengen ngobrol? Kita nanti di 21.00 kita tutup aja ya, biar semuanya bisa istirahat. Di sini ada yang masih pengen ngobrol tapi bingung, nanti bisa chat. Adakah? Halo. Terima kasih Kak Amin, terima kasih juga ARP. Semoga juga kamu sehat selalu. Dan semoga ilmu yang aku berikan bisa bermanfaat ya. Semangat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Dimas Ardansyah. Sukses ya.
Sukses. Waduh, kalau belum mau dikirimin apa enggak nih? Kakak udah makan? Kalau belum gimana? Mau dikirimin kah? Jangan lupa jaga kesehatan. Karena aku waktu pas ujian itu malah sakit, guys. Malah malah drop. Tapi alhamdulillah ya Allah lulus. Buat aku termotivasi. Amin ya Allah. Wah, senang banget aku bacanya. Siapa nih? Semoga ya. Kalau mau sharing boleh, Pak Iha. ITB, amin, amin. FMI, Pak. Amin, terima kasih juga, Franciscus. Terima kasih mudah-mudahan akan sukses terus mata kajian keluar. Oke, semangat juga. Oke, semangat. Oke, tinggal 3 menit lagi nanti jam 21.00 kita akhiri. Kalau yang belum isi form silakan ya, masih ditunggu kok sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Biar nanti kita bisa add kuota-kuotanya kan, jadi teman-teman besok kalau yang mau ikut ikut tes SNMPTN lagi bisa. Kak, semester berapa? Aku sudah aku mau S2. Amin. Terima kasih Kak atas sharing tentang kuliahnya. Semoga bermanfaat. Amin. Sukses terus. Semoga lulus di USU. Amin ya. Semoga kamu lulus keren. Belum tapi masih baru rencana. Ini Fadila kemana tadi ini daftarnya? IPB. Oh ya ya ya. Jurusan apa nih? Tadi aku lupa. Temanku ada kemarin tuh banyak banyaknya itu gizi sih, gizi. Sama kemarin ada juga teman baru kehutanan dia. IPB. Ada 2, kehutanan sama apa ya lupa. Iya gizi. Wah. Oh ya 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 ya. Temanku ada tuh. Gizi. Ada berapa ya? Ada 2 atau 3 gitu. Ya semoga cuma ya di IPB. Amin. Oke teman-teman. Terima kasih ya untuk malam hari ini. Ini yang lainnya nih masih stay, masih melek kah atau ini lagi? Jangan sudah di alam mimpi. Siap, sama-sama Fadila. Oke teman-teman, berhubung ini juga udah mau jam 9, kurang lebihnya aku tutup lah ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi kalau teman-teman masih pengen ada cerita sharing, bisa juga nanti chat gitu. Oke, kurang lebihnya hari ini aku mohon maaf banget kalau misalkan ada, semoga bermanfaat apa yang tadi aku sampaikan, dan semoga kita bisa ketemu nanti di lain waktu, di mungkin tempat yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan memang perlu bantuan silahkan dihubungi. Oke, sekian untuk malam hari ini teman-teman. Dari teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. See you, selamat malam.
Semangat. Semangat.